Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan dan Kesehatan sebagai Investasi Gabungan dalam Pembangunan Ekonomi. Analisis berdasarkan pendekatan modal manusia. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Halifah Nazwaribi dan rekan-rekan saya Tiara Eka Deana, Raisatul Mahmuda, Pujiwara Basrai, dan Rima Rahmawati. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rima. Kepada Rima dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang dan tinjauan literatur dari proyek kami kali ini. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama pembangunan manusia. Keduanya saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan membuka akses ekonomi, kesehatan yang baik, mendukung proses belajar dan bekerja secara optimal. Konsep human capital menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan kesehatan untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada tinjauan literatur. Human capital teori merupakan kerangka konseptual yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan mampu meningkatkan produktivitas individu dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks pembangunan Indonesia, teori ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rima. Dan selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan korelasional. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur sejauh mana hubungan antara variabel pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Yang diukur melalui PDRB per kapita. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel-variabel di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 sampai 2024. Sementara itu, analisis korelasional dan regulasi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan serta pengaruh statistik antar variabel. Selanjutnya ada bagian informatif data. Terdapat 3 variabel utama. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, diukur menggunakan indikator PDRB per kapita dalam 1 juta rupiah. Dan di data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua adalah pendidikan diukur dengan indikator rata-rata selama sekolah, RLS, dalam satuan tahun dengan sumber data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang ketiga adalah kesehatan, diukur melalui angka harapan hidup atau AHH, juga dalam satuan tahun berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Raisya. Kepada Raisya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis data dari data yang kami peroleh. Kami memperoleh data dari tahun 2020 sampai tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan yang menggunakan indikator rata-rata lama sekolah atau RLS mengalami peningkatan, begitupun dengan variabel kesehatan pada indikator angka harapan hidup atau AH, yang juga mengalami peningkatan selama periode tahun 2020 sampai 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan pendidikan dan kesehatan ini mendorong kepada pertumbuhan produk domestik bruto per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Lalu untuk perhitungan, kami menggunakan model regresi linear berganda yang di mana pada model ini PDRB pada tahun tersebut sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien yang dikalikan ke indikator pendidikan yaitu RLS ditambah dengan koefisien yang dikali kepada angka harapan hidup, yang dimana rumus ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dalam hal ini indikator RLS, dan tingkat kesehatan dengan indikator AHH masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Jika RLS dan AHH meningkat, maka PDRB diperkirakan juga akan meningkat tergantung pada nilai koefisiennya yaitu beta 1 dan juga beta 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raisa. Dan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Fuji. Kepada Fuji dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan proyek kami bagian interpretasi dan diskusi. Dalam diskusi dan interpretasi terdapat 5 poin penting. Yang pertama bagian A, yaitunya interpretasi hasil dalam konteks teori. Penelitian ini ingin melihat seberapa besar pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, terkhususnya di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mewakili pendidikan, digunakan indikator rata-rata lama sekolah atau disingkat dengan RLS, sedangkan untuk kesehatan digunakan angka harapan hidup atau AHH. Pembangunan ekonomi sendiri diukur melalui produk domestik regional bruto per kapita atau PDRB per kapita, yang menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat dalam suatu daerah. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara ketiga indikator ini. Nilai korelasi antara RLS dan PDRB per kapita sebesar 0,78, sementara AHH dan PDRB per kapita sebesar 0,73. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pendidikan dan kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan rata-rata per orang di daerah tersebut. Selain itu, dari analisis regresi juga terlihat bahwa setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah bisa menaikkan PDRB sebesar 1,3 juta rupiah. Sementara itu, peningkatan dalam 1 tahun angka harapan hidup bisa menaikkan PDRB sebesar Rp850.000. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,65-0,69 menunjukkan bahwa 69% variasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah bisa dijelaskan hanya dengan 2 variabel ini saja, yaitu pendidikan dan kesehatan. Temuan ini memperkuat teori human capital dari Theodore Cole dan Gary Becker yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah bentuk investasi terhadap manusia. Investasi ini nantinya akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bagian B tentang interpretasi dalam realitas pembangunan ekonomi daerah. Mengambil contoh dari Provinsi Jawa Tengah,
Dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 terdapat kemajuan dalam 3 hal utama, yakni pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, kemajuan tersebut belum merata di semua daerah di Jawa Tengah. Di bidang pendidikan, rata lama sekolah atau RLS di Jawa Tengah meningkat dari 8,43 menjadi 8,47 per tahun. Sayangnya, angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang berkisar antara 8,65 tahun. Artinya, masih ada cukup banyak masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama, terutama di daerah-daerah pedesaan. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup meningkat cukup signifikan dari 72,71 per tahun pada tahun 2020 menjadi 76,99 per tahun di tahun 2024. Ini menunjukkan perbaikan dalam layanan kesehatan dan asupan gizi masyarakat. Tapi di balik angka itu masih ada masalah seperti stunting pada anak-anak dan fasilitas kesehatan yang belum merata, terutama di daerah terpencil atau yang sulit terjangkau. Di sektor ekonomi, PDRB per kapita meningkat dari 36,39 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 45,20 juta rupiah pada tahun 2023. Ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar, tapi lagi-lagi pertumbuhan ini cenderung terkonsentrasi di sektor industri dan wilayah perkotaan. Daerah pedesaan masih belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pertumbuhan ini. Next. Selanjutnya, bagian C, hubungan antara pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh, hubungan antara pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi bersifat positif. Dan bisa dikatakan saling kuat dan saling mendukung. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka kualitas tenaga kerja juga semakin baik. Mereka akan lebih mudah memperoleh pekerjaan dan lebih siap menghadapi perubahan teknologi dan bisa bekerja dengan lebih efisien. Begitu juga dengan kesehatan. Jika masyarakat lebih sehat, mereka bisa bekerja lebih lama, lebih produktif, dan lebih jarang absen karena sakit. Dalam angka, kita sudah lihat bahwa peningkatan 1 tahun RLS atau rata lama sekolah memberi tambahan 1,3 juta rupiah pada PDRB per kapita dan peningkatan 1 tahun AHH atau angka harapan hidup menambah sekitar Rp850.000. Artinya, jika dua faktor ini meningkat secara bersamaan, maka pembangunan ekonomi juga ikut meningkat. Selanjutnya, bagian D, pengaruh investasi dalam pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di bagian ini, kita melihat bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan tidak hanya berpengaruh pada ekonomi dalam skala besar, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendidikan yang lebih tinggi membuat seseorang memiliki keterampilan yang lebih baik, berpikir kritis, dan mampu beradaptasi pada perubahan zaman dan teknologi. Sementara itu, kesehatan yang baik mengurangi jumlah hari kerja yang hilang karena sakit dan memungkinkan orang tetap produktif dalam waktu yang lebih lama. Contohnya bisa kita lihat di daerah Jawa Tengah, ketika RLS atau AHH meningkat, pendapatan per kapita masyarakat juga ikut naik. Ini menunjukkan bahwa kualitas manusia yang lebih baik benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, ini menciptakan siklus yang positif. Ketika masyarakat makin sejahtera, maka pemerintah dan daerah bisa kembali menginvestasikan lebih banyak dana ke pendidikan dan kesehatan. Hal ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Dan bagian yang terakhir, analisis hubungan melalui pendekatan teori human capital. Menurut teori ini, pendidikan dan kesehatan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga investasi jangka panjang. Ketika seseorang mendapat pendidikan yang lebih baik, mereka bisa bekerja lebih efektif. Ketika mereka sehat, mereka bisa bekerja lebih lama dan tidak mudah sakit. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa dua hal ini punya dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka berkontribusi terhadap hampir 70% variasi dalam peningkatan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia adalah salah satu kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah. Jadi, teori ini menegaskan bahwa jika kita ingin daerah kita berkembang dengan baik, maka kita harus lebih banyak berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puji. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisis dan interpretasi penelitian kami, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan pembuat kebijakan. Yang pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Dalam peningkatan kualitas dan akses pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, subsidi pendidikan dan penguatan program Indonesia Pintar agar mencangkup anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebagai contohnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan beasiswa penuh atau bantuan biaya hidup kepada siswa dari keluarga kurang mampu di daerah seperti Kepulauan Karimun Jawa atau wilayah pegunungan yang terpencil, sehingga mereka memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dan yang kedua, revitalisasi pendidikan menengah kejuruan atau SMK agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal untuk meningkatkan daya serap lulusan. Sebagai contohnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah bekerja sama dengan industri tekstil di Pekalongan atau sektor pariwisata di Magelang untuk merancang kurikulum SMK yang relevan, mengadakan program magang terstruktur, dan menyediakan fasilitas praktik yang modern. Ini akan memastikan lulusan SMK memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri lokal. Dan yang ketiga, pembangunan dan distribusi guru yang merata melalui kebijakan afirmatif seperti insentif bagi guru di daerah terpencil. Contohnya, pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan khusus, fasilitas perumahan, atau program pengembangan karir yang menarik bagi guru yang bersedia mengajar di daerah-daerah terpencil di Jawa Tengah, seperti di Pegunungan Wonosobo atau Blora, untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar berkualitas di sana. Dan selanjutnya, perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, peningkatan kapasitas puskesmas dan RSUD dengan teknologi tenaga medis dan layanan promotif preventif. Contohnya, Dinas Kesehatan Jawa Tengah dapat mengalokasikan dana untuk pengadaan alat USG di setiap puskesmas, menambahkan jumlah dokter umum dan perawat, serta mengintensifkan program imunisasi dan penyuluhan gizi seimbang di komunitas
terutama di daerah yang angka harapan hidupnya masih rendah. Yang kedua, program pengentasan stunting dan gizi buruk dengan pendekatan multisektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial. Contohnya, pembentukan gugus tugas lintas dinas di tingkat kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang secara terpadu mengkoordinasikan program pemberian makanan tambahan di sekolah, edukasi gizi bagi ibu hamil, dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala posyandu, terutama di wilayah di prevalensi stunting tinggi. Dan yang ketiga, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan spesialis di kabupaten dengan rasio rendah. Sebagai contohnya, pemerintah dapat memberikan ikatan dinas atau beasiswa pendidikan kedokteran dengan kewajiban penempatan di daerah-daerah terpencil setelah lulus, atau memberikan insentif finansial yang menarik bagi dokter spesialis yang bersedia membuka praktik di daerah yang kurang layanan spesialis. Dan yang terakhir, integrasi kebijakan pendidikan dan kesehatan ke dalam rencana pembangunan terbagi dua. Yang pertama, pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia untuk memetakan wilayah dengan kebutuhan intervensi prioritas. Sebagai contohnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menggunakan data rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup per kabupaten untuk mengidentifikasi daerah mana yang paling tertinggal dalam indikator pendidikan dan kesehatan. Hasil pemetaan ini kemudian menjadi pasar dalam alokasi anggaran dan program intervensi yang tepat sasaran. Yang kedua, penguatan kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan sekolah vokasi dan penyediaan layanan kesehatan dan berbasis komunitas. Yang sebagai contohnya yaitu pemerintah dapat memfasilitasi kerjasama antara perusahaan swasta dan SMK untuk program Teaching Factory atau Link and Match yang langsung menyerap lulusan. Di bidang kesehatan, perusahaan dapat dilibatkan dalam program CSR untuk membangun klinik kesehatan di daerah pelosok atau menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Baiklah, itulah hasil diskusi kami yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dan saya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kami secara komprehensif menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memainkan peran sentral dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis data sekunder di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019 sampai 2024, ditemukan bahwa kedua variabel pendidikan dan kesehatan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkat produk domestik regional bruto per kapita yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah dapat di pusat perlu menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang. Investasi yang bersifat struktural seperti peningkatan anggaran pendidikan, pemerataan kualitas guru, pembangunan fasilitas kesehatan primer di daerah tertinggal, dan serta program pengentasan stunting dan peningkatan gizi masyarakat harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang menyeluruh. Baiklah,
Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami baca Kak.